Kita ketemu lagi dalam materi IPS kelas 9, yaitu mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya Bambang Rianto, Guru IPS. Marilah kita mulai dari konsep ekonomi kreatif. Untuk memulainya, mari kita lihat konsep kreativitas terlebih dahulu yang merupakan materi kita di kelas 7 2 tahun yang lalu. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Pemerintah melakukan usaha mengembangkan kegiatan ekonomi berdasarkan kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis, yang mendukung industri kreatif dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengertian ekonomi kreatif dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif disebutkan bahwa ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Pemerintah membagi ekonomi kreatif menjadi 14 subsektor, yaitu 1. Periklanan atau advertising, yang kedua arsitektur, ketiga pasar seni dan barang antik, keempat kerajinan, yang kelima desain, yang keenam fashion mode, ketujuh film, video dan fotografi, kedelapan permainan interaktif, 9 musik, 10 seni pertunjukan, 11 penerbitan dan percetakan, 12 layanan komputer dan piranti lunak, 13 radio dan TV, dan yang terakhir riset pengembangan. Dari konsep tersebut, kemudian pemerintah membuat langkah untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Kemudian ditunjangi oleh Kementerian Perdagangan yang juga membuat langkah-langkah untuk itu. Beberapa kegiatan kreatif yang secara rutin diselenggarakan di daerah antara lain di Bandung ada Hellarfest, Braga Festival. Di Jakarta misalnya Festival Kota Tua, PRJ, Jack Jazz, dan G-Fest. Di Solo ada Solo Batik Karnival, Pasar Windu Jenar. Yogyakarta mempunyai Festival Kesenian Yogyakarta, Pasar Malam Sekaten. Di Jember ada Jember Fashion Carnaval. Di Bali ada Bali Fashion Week, Bali Art Festival, Bali Sanur Festival. Di Lampung ada Waikambas Festival dan ada Festival Musi di Palembang. Ini contoh beberapa foto dari kegiatan tersebut yang saya ambil dari internet. Ini adalah Solo Batik Karnival, Pasar Windu. Di sini ada Pasar Malam Sekaten dan
ada Festival Kesenian Yogyakarta. Di slide berikutnya ada Jember Fashion Carnaval, kemudian ada Bali Fashion Week, kemudian ada Bali Art Festival, serta ada Sanur Festival. Yang terakhir dari Waikambas, kemudian ini dari Palembang, Festival Musi. Di sini ada dua strategi pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif yang akan dijelaskan pada slide berikutnya, termasuk upaya Kementerian Perdagangan dalam mewujudkan strategi pemerintah tersebut. Strategi pemerintah yang pertama adalah menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Sekali lagi di sini berbasis budaya. Insentif tersebut meliputi perlindungan produk budaya, kemudian peroleh dana pengembangan, fasilitas pemasaran dan promosi, hingga pertumbuhan pasar domestik dan internasional. Yang kedua, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Kemudian yang ketiga, membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar. Yang keempat, memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Contoh yang dilindungi hak kekayaan intelektual, HKI, antara lain buku, tulisan, drama, tari, koreografi, karya seni rupa, lagu atau musik, dan arsitektur. Pemberian hak paten terhadap penemuan baru, merek produk atau jasa, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang. Yang kelima, membentuk Indonesian Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam hal ini untuk mewujudkan strategi pemerintah? Yang pertama, pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi. Tetap memanfaatkan teknologi informasi. Yang kedua, peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan Pekan Produksi Kreatif Indonesia. Kemudian ada Festival Ekonomi Kreatif yang tadi kita uraikan yang secara rutin diselenggarakan di beberapa daerah di Indonesia. Kemudian ada wahana kreatif, ada peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. Kemudian yang keenam ada riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi. Kemudian ketujuh, fasilitasi kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru. Berikutnya kegiatan fasilitasi kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreativitas entrepreneur kreatif. Dan yang terakhir penciptaan identitas lokal daerah tingkat 1 dan 32 serta internasional. Terima kasih, like, comment, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.